konsep dasar. Pertemuan pertama, nama saya Yonatan Ferindrawan dari UTM. Terus struktur materi sepanjang semester. Awali dari bawah, konsep-konsep mendasar sistem grafis di komputer itu yang pelajaran hari ini. Setelah itu berpindah ke penggunaan aplikasi pengolah grafis 3 dimensi. Setelah itu naik ke pemrograman OpenGL API dasar dan interaksi 2 dimensi. Setelah itu bisa ke kiri, bisa ke kanan, tapi biasanya saya ke kiri dulu. Transformasi dan animasi 3 dimensi sama viewing dan shading. Tujuan akhirnya adalah mahasiswa mampu menghasilkan aplikasi komputer grafik sederhana. Untuk hari ini, pokok bahasannya adalah konsep-konsep mendasar sistem grafis di komputer. Sub pokok bahasan adalah area aplikasi yang pertama, yang kedua sistem grafis, yang ketiga konsep picture, yang keempat historis atau sejarah, yang terakhir adalah API. Awali dengan definisi dulu. Komputer grafik adalah cabang dari ilmu komputing yang berhubungan dengan semua aspek dari pembuatan gambar menggunakan komputer. Maksudnya semua aspek itu apa saja? Bisa dari sisi hardware, bisa dari sisi software, bisa juga dari sisi aplikasi. Contoh, ini ada gambar seperti ini. Ada pertanyaan, bagaimana gambar ini dihasilkan? Software atau hardware apa yang dibutuhkan? Jawabannya, secara aplikasi, objek tersebut adalah gambar matahari yang ditempel pada sebuah dom atau planetarium. Maksudnya gimana? Ini ada gambar lingkaran di sini, ada ornamen-ornamen, ada gambar lingkaran di sini, ada lingkaran juga di sini. Ini adalah gambar planetarium. Sementara yang warna kuning, ada hitamnya, ada cenderung putihnya di sini, ini adalah gambar matahari. Jadi gambar mataharinya ditempel di sebuah planetarium. Itu dari sisi aplikasi. Dari sisi software, gambar tersebut dihasilkan oleh software yang namanya Maya. Maya digunakan untuk modeling dan rendering. Maya sendiri dibangun menggunakan OpenGL. Ini nanti yang kita akan bahas sepanjang semester dengan panjang dan lebar. OpenGL. Secara hardware, dia dibikin dengan menggunakan PC atau personal computer dengan graphics card untuk modeling dan renderingnya. Jadi ini contohnya gini. Jadi satu gambar itu komponen pembangunnya itu banyak. Dari sisi aplikasi ada, dari sisi software ada, dari sisi hardware ada. Kadang-kadang dari sisi software bisa lebih dari satu. Di sini contohnya cuma Maya. Pada beberapa kasus bisa lebih dari satu. Hardware-nya pun juga sama. Hardware-nya bisa jadi tidak hanya satu PC, tidak hanya satu komputer, tetapi farm, rendering farm namanya. Jadi ada sistem kumpulan beberapa PC, beberapa graphics card yang memang ditujukan untuk merender. Jadi semuanya itu adalah komponen dari komputer grafik. Terus area aplikasi grafika komputer itu ada 4 besar. Yang pertama adalah penampilan informasi seperti yang saya tampilkan sekarang ini. Kalau saya klik, dia bisa zoom in, bisa zoom out, menampilkan apa yang saya dari PPT saya, PowerPoint saya. Ini adalah penampilan informasi. Itu area dari grafika komputer. Kemudian desain. Hendak mendesain kartu undangan, mendesain mesin, mendesain rumah atau arsitek, itu juga area aplikasinya dari grafika komputer. Kemudian yang ketiga, simulasi dan animasi game. Entah game 2 dimensi, game 3 dimensi, simulasi pesawat terbang, simulasi cuaca, itu semua areanya komputer grafik. Kemudian user interface. Ya, ini tadi saya sempat singgung jugaan kaitannya dengan penampilan informasi. Tapi kalau user interface itu, kalau saya memberikan input, memberikan interaksi, maka ada sesuatu yang ditampilkan ulang. Nah, dari sini, dari 4 ini, maka sebenarnya bisa kita simpulkan, kalau kita nyalakan komputer, itu pasti ada grafika komputernya. Karena tombol start menu, tombol menu pull down file, edit, dan seterusnya itu semua user interface. Pasti ada grafika komputer di situ. Kemudian di handphone kita nyalakan, ada aplikasi, ada icon yang bisa kita pencet, terus dia melakukan sesuatu. Itu juga area dari grafika komputer juga.
maka sebenarnya grafika komputer itu ada di mana-mana. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan kah? Tidak, Pak. Oh, oke. Lanjut. Sistem grafis. Ini saya perkecil sedikit. Sistem grafis. Sistem grafis ini adalah tata urutan dari sisi yang kirinya adalah perangkat input ke perangkat output. Ini dalam hal ini sistem grafis yang ditunjukkan di sini adalah untuk komputer. Karena perangkat inputnya keyboard, terus kemudian tablet yang menggunakan pen, kemudian mouse. Ini perangkat input dari yang umumnya komputer. Nah, dari inputan yang diberikan oleh si user itu akan diterima oleh central processor atau CPU. Bisa Intel i5, bisa Core 2, bisa AMD, itu CPU semua. Dia akan bekerja sama dengan CPU memori untuk mengolah data yang masuk menggunakan aplikasi yang ada di sana. Kemudian kalau sudah selesai dia proses, dia akan melempar, oke, gambar ini, gambar sesuatu ke graphics processor atau GPU. Nih, GPU, Graphics Processing Unit. Graphics processor akan bekerja sama dengan GPU memori untuk menghasilkan gambar tersebut. Kalau selesai dihasilkan di gambar, maka gambar akan diletakkan di memori khusus yang namanya frame buffer. Dari frame buffer inilah datanya akan ditampilkan di layar monitor. Nah, sistem grafis ini sebenarnya cukup generik, cukup umum untuk bisa diadopsi di banyak hal. Contohnya, ini bisa diadopsi untuk digunakan di handphone sistem Android. Tentu inputnya akan berbeda. Inputnya di Android tidak menggunakan keyboard full begini, tidak menggunakan mouse, tapi menggunakan touchscreen. Atau di handphone, di iPhone juga bisa. Tapi sama saja, inputannya dari touchscreen masuk ke central prosesornya dari si handphone. Ada central prosesornya, ARM atau yang lain. Nanti ada CPU memori. Kemudian ada graphics processor di beberapa umumnya sih ada. Graphics prosesornya di handphone itu ada yang Nvidia, terus ada apalagi saya lupa. Tapi ada graphics prosesornya. Tapi biasanya kalau di handphone CPU memori dengan CPU memori jadi satu. Biasanya. Ada yang terpisah yang harganya high end, apa namanya? eh, handphone yang high end itu bisa terpisah. Tapi kalau yang biasa-biasa aja biasanya jadi satu. Kemudian dia akan punya area yang namanya frame buffer untuk menampilkan informasi di layar. Layarnya tidak layar monitor begini, tapi di layarnya si handphone. Ini juga bisa diadopsi di game konsol seperti PlayStation, seperti Xbox, seperti satu lagi Nintendo. Itu sama, perangkat inputnya berbeda, tapi semua game konsol itu pasti akan punya prosesor yang punya memori, kemudian ada graphics processor punya memori, kemudian ada frame buffer ditampilkan ke layar. Layarnya bisa monitor televisi, bisa. Tapi ini mekanisme yang semacam ini umum. Jadi entah itu PC, komputer, entah itu handphone, entah itu game konsol, mekanismenya ya seperti ini. Jadi kalau kita ngomong sistem grafis, selalu ada area input, ada device input, ada central processor atau CPU, ada graphics processor atau GPU, kemudian ada frame buffer, tempat meletakkan hasil renderingnya, hasil tampilannya. Frame buffer inilah yang nantinya akan ditampilkan di layar monitor. Frame buffer ini apa? Frame buffer ini adalah memori. Sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan kah? Dia belum terbiasa, biasanya kalau saya mengajar, saya akan menjelaskan satu konsep, setelah itu saya akan ngasih pertanyaan. Ada pertanyaan, saya berhenti dulu biasanya. Ini untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk bertanya. Sebelum saya berpindah ke topik bahasan yang berikutnya. Kalau sudah berpindah, biasanya mahasiswa itu sudah malas, sudah apa namanya, fokusnya sudah berganti. Jadi kalau ada pertanyaan, jadinya tidak tersampaikan. Makanya sering-sering saya akan berhenti untuk bertanya. Ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan, saya lanjutkan. Oke, sampai sini tentang sistem grafis. Pak. Ya, silahkan. Untuk frame buffer itu apakah ada batasannya, Pak? Misalnya kan dalam suatu grafis kan ada beberapa pixel.
Ya, Apakah frame buffer itu juga memiliki batasan? ya, biasanya dia akan punya diatur oleh sistem hardware dan juga sistem operasinya dia. Kalau handphone itu dia kan sudah fix ukuran pixelnya berapa kali berapa, maka dia akan punya area memori untuk yang untuk menampilkan informasi gambarnya ke layar yang persis ukurannya dengan ukuran pixel dari resolusi dari si handphone tersebut. Kalau kalau yang sifatnya bisa diubah-ubah atau diedit seperti seperti komputer, PC, laptop ataupun game konsol beberapa bisa diubah-ubah jugaan. Maka yang seperti itu, maka dia sifatnya pengalokasikannya bisa lebih dinamis. Jadi berdasarkan setting sekarang butuh frame buffer berapa, maka dia akan disediakan. Biasanya frame buffer ini akan ikut di memorinya dari si GPU biasanya. Kecuali kalau tadi yang saya bilang GPU-nya built-in, dia tidak punya memori terpisah, maka dia akan mengambil dari CPU memori. Begitu jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, saya lanjutkan. Berikutnya jenis gambar. Jenis gambar itu ada dua, dibagi dua secara garis besar ya. Yang pertama gambar raster, yaitu struktur data yang merepresentasikan piksel titik-titik warna dalam grid yang bisa ditampilkan pada monitor, kertas ataupun medium yang lain. Medium lain ini contohnya adalah printer. Contohnya di sini ya, ada icon smiley di sini. Kirinya kalau raster, gambar raster kalau ketika di zoom akan terlihat pecah begini. Ada titik demi titik. Tiap dot itu akan punya warna sendiri nih. Contohnya di sini kuning di sini. Itu kalau dibagi jadi tiga warna utama, red, green, blue. Di sini green di sini punya warna red 93%, green 91%, dan blue 0%. Pixel sebelahnya yang kelabu di sini, ini di sini nilai red-nya saya kurang jelas ini 80 kalau nggak salah di sini. Green-nya 36, kemudian blue-nya saya juga tidak jelas 18% kalau nggak salah di sini. Kemudian yang di sebelahnya yang kelabu, yang abu-abu tapi lebih cerah, itu red-nya 80%, green-nya 80%, blue-nya 77%. Intinya dia kalau di zoom, intinya di zoom. Jadi gambar itu kalau di zoom kelihatan pecah atau tidak. Kalau pecah pasti raster. Contoh raster ini foto dari kamera kita. Ini contohnya foto kucing. Ini kalau diperbesar di zoom bagian mata, ini akan kelihatan titik demi titiknya dia. Jadi kalau kita memfoto menggunakan kamera dari handphone kita, itu pasti hasilnya raster. Pasti. Nah, yang lain adalah kalau aset game. Aset game di sini. Ini kalau di zoom, kalau cukup besar gini akan terlihat kotak demi kotaknya di sini, warna titik demi titiknya. Kalau di hitam putih kan akan lebih terlihat lagi kotak-kotaknya itu. Nih, contoh raster. Kelebihannya raster apa? Selama pixelnya itu cukup kecil, maka kita akan mendapatkan gambar yang realistis ini kayak gambar kucing ini. Selama ukurannya kecil. Kalau pixelnya besar-besar ya susah dapat gambar realistis. Selama titiknya ukuran pixelnya kecil, maka realistis yang gambar yang dihasilkan. Terus, jenis gambar yang kedua adalah gambar vektor. Dia menggunakan bentuk-bentuk geometri primitif, contohnya titik atau poin, garis lurus atau line, garis lengkung atau curve, bangun datar atau shape atau polygon, yang berbasis persamaan matematika untuk membentuk gambar. Nah, karena dia berbasis persamaan matematika, ketika dia di zoom, dia tidak pecah nih contohnya. Kalau gambar botol ini adalah gambar vektor, maka tampilannya akan seperti ini ketika di zoom in 7 kali lipat. Tapi kalau gambar botol ini bitmap, maka kalau ketika dia di zoom in pasti pecah gini. Tampilannya akan ada titik-titiknya. Kenapa kok tidak pecah? Karena dia bisa dihitung ulang. Mana yang warnanya hitam, mana yang warnanya putih, mana yang warnanya hijau, itu dihitung ulang bisa. Karena berbasis persamaan matematika. Dan
inilah gambar vektor inilah yang akan kita pelajari, kita gunakan sepanjang semester ini. Jadi satu semester komputer grafik itu urusannya lebih banyaknya dengan ini, dengan gambar vektor. Tentu hasil akhirnya akan dijadikan raster supaya bisa ditampilkan ke monitor. Tetapi sebagian besarnya nanti pembicaraan kita akan ngomong tentang vektor. Nah, vektor sendiri ketika sudah digambar, sudah dirender, sudah dijadikan raster, rendering itu proses mengubah dari gambar vektor menjadi gambar raster, itu bisa tampilannya bisa realistis juga. Ini contohnya. Ini saya ambil dari Wikipedia. Nih, ini untuk modeling itu pasti vektor. Ini modeling pasti vektor. Ini modeling membuat mobil itu pasti vektor di awalnya di sini. Kalau 3 dimensi begini ini. Ini contohnya. Ini contoh vektor. Sekali lagi saya bilang bisa cukup realistis ketika di render. Nih. Termasuk yang kanan di sini, ini gambar telur pada bikinannya dari Blender. Blender itu aplikasi 3 dimensi dari berbasis vektor. Tapi hasilnya bisa seperti ini yang kelihatan nyata. Oke, ada pertanyaan kah sampai sini? Tentang gambar vektor dan gambar raster? Oke, lanjut. Berikutnya sejarah. Grafika komputer itu munculnya di tahun 50-an, 1950-an, 1960-an. Itu masih masa awal-awal kemunculan komputer. Komputer kan munculnya itu 1930-an, 1940-an, itu pun masih yang sangat besar-besar. Yang ukurannya satu ruangan sendiri. 1950 juga masih besar-besar, tetapi sudah lebih maju daripada yang 1940-an. Ya, tampilannya masih sederhana menggunakan konverter analog to digital pada kaligrafik CRT. CRT ini jenis monitor. Cathode ray. Kaligrafik CRT itu apa? Kaligrafik CRT itu adalah jenis CRT yang hanya bisa menampilkan kotak demi kotak di layar monitornya. Jadi misalkan layar monitornya segini itu ya. Di sini ada dia dibagi menjadi beberapa kotak. Satu baris itu ada katakanlah 40 kotak. Tingginya jumlah kolomnya 40, jumlah barisnya bisa jadi cuma 20. Antara satu kotak di dalam satu kotak di sini dia hanya bisa menampilkan karakter angka 1 sampai 9 atau 0 sampai 9, terus hurufnya A sampai Z atau beberapa huruf yang lain di kotak tersebut. Kotak berikutnya juga sama. Antar kotak ada jaraknya. Di antara jarak di sini antar dua kotak di sini tidak bisa digambari apapun. Makanya disebut kaligrafik karena harus sesuai dengan lokasinya dia bisa menggambar. Terus untuk printer adanya pen plotter. Pen plotter itu orang megang pensil gitu ya. Orang megang pensil bukan orang, tapi di sini adalah mechanical arm yang megang pensil, terus ini nanti digerakkan mechanical armnya. Gerak ke sana, oke. Gambar ke garis ini, oke. Gambar lagi ke sana. Jadi belum ada yang namanya printer dot matrix, inkjet ataupun laser itu belum ada sama segitu. Kesulitan utamanya adalah untuk menampilkan sesuatu di layar itu adalah refreshing CRT. CRT itu metode model yang saya bilang cathode ray tube, monitor model yang lama, dia harus di refresh dalam 1 detik, harus di refresh 60 kali kah, 30 kali kah, intinya harus di refresh terus. Untuk merefresh CRT ini aja CPU prosesor itu sudah memakan resource prosesor yang sangat banyak karena saat itu komputer lambat dan mahal. Berpindah ke 19 tahun dekade 60 sampai 70-an sudah mulai bisa menggambar wireframe grafik. Karena monitornya sudah bukan lagi kaligrafik CRT. Monitor CRT biasa. Tapi yang bisa ditampilkan masih begini, wireframe. Wireframe itu rangka. Karena sekali lagi dia hanya bisa menggambar garis. Terus di periode ini muncul sketchpad dan display prosesor. Apa itu keduanya? Di sini.
Sketchpad-nya adalah tesis S3 atau PhD dari seseorang yang namanya Ivan Sutherland di MIT. Dia melihat adanya potensi dari interaksi dengan manusia dan mesin. Intinya, dia bikin loop dalam program. Loopingnya ya, di awal dia menampilkan sesuatu, kemudian user menggerakkan light pen, user memberikan input interaksi, kemudian komputer membuat display atau menghitung display baru. Setelah itu masuk ke loop atas, dia ditampilkan hasil perhitungannya. Demikian seterusnya. Ini loop yang kayak begini nih digunakan di semua komputer grafik yang kita pakai sekarang. Looping yang semacam ini. Sutherland, ini Ivan Sutherland ini juga membuat banyak algoritma grafik yang umum digunakan hingga sekarang. Makanya ini terobosan saat itu. Belum kepikiran membuat interaksi yang semacam ini pada saat itu. Baru Ivan yang pertama kali membuat. Terus display processor. Jadi menggunakan display processor atau DPU untuk merefresh tampilan daripada menggunakan host komputer, daripada menggunakan CPU, dipisah. Kasih display processor yang dia bekerja dengan display list untuk mengupdate tampilan monitor. Nah, display processor inilah cikal bakal dari GPU sekarang ini, dari Graphics Processing Unit. Terus lanjut ke dekade 70-80-an. Muncul yang namanya raster graphics tadi, yang sebelumnya hanya bisa wireframe. Raster grafik munculnya di dekade ini, 70-an 80-an. Terus muncul standar-standar grafik, ada IF, IPS, ini sekarang sudah enggak kita sudah enggak umum, enggak menjumpai yang semacam ini. Terus di periode ini juga mulai muncul yang namanya workstation dan PC. Intinya komputer yang bisa diberi oleh masyarakat umum yang ukurannya kecil, yang tidak terlalu mahal dibanding yang dekade-dekade sebelumnya. Ini raster grafik tadi yang saya singgung di atas. Raster grafik itu adalah image yang direpresentasikan dalam bentuk array atau raster dari picture elements. Pixel itu sebenarnya singkatan dari picture element. Harusnya pakai C, tapi orang-orang menggantinya jadi pakai X yang diletakkan pada frame buffer. Nah, sekarang yang sebelumnya hanya bisa wireframe, sekarang bisa nampilkan planetarium tadi dalam tampilan yang semacam ini. Ini raster graphics. Dari perpindahan dari wireframe ke polygon. Ini modelnya. Dekade berikutnya 80-an 90-an realisme muncul. Jadi muncul yang namanya smooth shading. Jadi yang sebelumnya tadi polygon masih kelihatan kotak-kotak, ini kelihatan smooth mulai kelihatan betul-betul seperti bola. Kemudian ada yang namanya environment mapping. Jadi dia dibikin sebagai kaca atau benda yang mengkilap yang dia bisa menampilkan kondisi lingkungan sekitarnya itu seperti apa sih. Mapping itu dia di mapping sehingga ada geronjalan-geronjalan di sini. Itu jadi di tahun dekade 80-an 90-an. Di dekade yang sama muncul special purpose hardware, mesin geometri silicon graphics. Ini komputer khusus untuk desainer, komputer khusus. Jadi kalau periode itu orangnya bekerja untuk membuat desain mesin, desain yang lain, itu biasanya mereka akan pakai komputer khusus yang namanya silicon graphics. Jadi graphics pipeline-nya diimplementasi khusus dengan VLSI, dengan chip khusus. Kalau komputer biasa tidak ada. Terus standar industri yang lain mulai muncul, ada PHGS, ada RenderMan. Sekarang sudah jarang ini. Kemudian muncul konsep yang namanya network graphics atau X Windows System. Ini di Linux ada. Jadi ada satu central server yang mengurusi tampilan untuk semua klien. Klien-klien yang ada ini kemampuannya sangat terbatas secara hardware. Mereka tidak bisa menghasilkan tampilan grafis sendiri. Jadi tampilannya harus minta ke server. Itu namanya X Windows System, Network Graphics. Di tahun ini juga muncul konsep Human Computer Interface, HCI. Jadi Ivan Sutherland tadi tahun 70-an bikin tesis, tahun 80-an itu jadi cabang ilmu sendiri.
HCI atau dalam bahasa Indonesia interaksi manusia komputer. Ada sekarang kan kuliahnya sendiri karena memang cabang ilmu sendiri, berdiri sendiri di situ. Jadi ceritanya komputer graphics ini dia yang mengawali munculnya cabang ilmu IMK, interaksi manusia dan komputer. Lanjut ke dekade berikutnya, tahun 90-an 2000-an, muncul OpenGL API. Ini akan kita bahas sepanjang satu semester ini. Jadi dia munculnya di tahun 90-an. Jadi sudah 30-an tahun muncul. Sekarang ini sebenarnya konsorsium yang menghandle OpenGL itu mendorongnya supaya orang itu berpindah. Tidak lagi menggunakan OpenGL, tapi menggunakan Vulkan, API yang lebih baru. Hanya saja Vulkan itu kebutuhan hardware-nya tinggi, itu satu. Yang kedua juga entry barrier-nya juga tinggi juga. Jadi kalau mau belajar, membuat program dalam Vulkan itu juga lebih susah entry barrier-nya daripada menggunakan OpenGL. Itu kenapa kuliah komputer grafik masih tetap menggunakan OpenGL. Terus di dekade ini suksesnya ada munculnya movie dan sukses yang dibuat seluruhnya, dirender seluruhnya dari detik pertama sampai detik terakhir oleh komputer, yaitu Toy Story tahun 94 kalau tidak salah. Toy Story itu sejarah historis karena sebelum-sebelumnya belum ada yang dari awal selama 1 jam atau 1 jam lebih movie di bioskop yang semuanya di render dengan menggunakan komputer. Terus kemampuan hardware baru ada texture mapping, ada blending, ada accumulation, ada stencil buffer. Yang tahun 2000-an ke atas itu fotorealism. Jadi yang hasil renderingnya sangat realistis fotonya yang seperti saya tunjukkan tadi. Kemudian graphics card untuk PC yang sebelumnya di tahun 90-an itu ada yang pakai, ada yang tidak pakai. Mulai tahun 2000-an sudah umum. Ada graphics card Nvidia, ATI, 3D Lab. 3D Lab sekarang sudah tidak ada. Yang sekarang ada adalah punyanya Intel HD. Kemudian game box, game player seperti yang saya sebutkan tadi kayak PlayStation, Nintendo, dan Xbox itu sudah sangat umum di tahun 2000-an. Kemudian movie computer graphics itu jadi rutin. Jadi yang saya bilang ada Toy Story tahun 2000-an itu rutin setahun sekali. Kalau yang Toy Story itu harus nunggu 2 tahun baru muncul film yang kedua yang full render dari komputer yaitu A Bug's Life 96 kalau tidak salah. Jadi harus nunggu 2 tahun kalau mau nonton lagi yang hasil renderan dari komputer. Tapi begitu tahun 2000-an hampir tiap tahun ada. Tiap tahun ada sudah. Sekarang ini 1 tahun bisa 5 film itu bisa tidak masalah. Terus muncul yang namanya konsep programmable pipeline. Jadi pipeline grafik itu sekarang bisa diprogram juga. Sebelum ke sini ada pertanyaan tentang sejarah? Ada pertanyaan kan tentang sejarah? Jadi sejarahnya lama. Sejak 1950-an tadi sudah 70-an tahun komputer grafik ada. Jadi secara keilmuan komputer grafik itu sudah cukup stabil. Ya memang tidak sestabil struktur data gitu ya. Tapi dia cukup stabil dengan komputer grafik itu. Terus secara kebaruan dia memang lebih lama, munculnya lebih duluan daripada IMK tadi. Ada pertanyaan kah? Yang ada, saya lanjutkan. Graphics pipeline ini, jadi pipeline itu apa sih? Pipeline itu adalah tahapan yang perlu dilalui tahap demi tahap supaya input itu bisa dihasilkan jadi satu output tertentu. Nah, kalau di sini graphics pipeline itu ngomong pipeline punyanya sistem grafis. Inputnya adalah vertex. Kalau jamak vertices. Vertex itu apa, Pak? Vertex itu adalah titik yang punya nilai geometri. Nanti kalau sampai pada pembahasan OpenGL nanti akan jelas. Akan masuk ke vertex processor, kemudian akan masuk ke clipper dan primitive assembler diproses lagi. Outputnya di sini akan masuk ke rasterizer.
Outputnya di sini akan masuk ke fragmen prosesor, dan yang terakhir hasilnya adalah pixel. Pixel ini yang akan ditampilkan di monitor kita. Nih, graphics pipeline. Terus API, singkatan dari Application Programming Interface. Apa sih API itu? API ini adalah jembatan antara aplikasi program dengan hardware atau dengan program yang lain, API itu. Tapi kalau dalam kasus kita, API kita yang kita gunakan di sini adalah graphics library. Dia menjembatani antara program yang kita buat dengan hardware. Kenapa kok butuh ada API? Dulu sebelum ada OpenGL, sebelum ada DirectX punyanya Microsoft. Kalau kita hendak membuat sebuah program itu yang bisa mengeluarkan suara itu ya, maka kita harus tahu, oke, hardware-nya pakai soundcard apa? Soundcard-nya apa? Oh, soundcard A. Soundcard A ini kalau saya hendak memutar suara piano dengan nada dasar C, itu caranya gimana? Itu ada spesifik. Setiap soundcard punya spesifiknya. Kalau saya hendak memutar alat musik yang lain, misalkan trompet dengan nada misalkan A gitu misalkan. Caranya gimana? Itu spesifik. Tiap hardware spesifik. Nah, masalahnya banyak jenis hardware-nya yang di pasaran. Satu satu um, satu pabrikan Sound Blaster itu ya. Itu dia bisa punya beberapa hardware, beberapa produk. Bisa punya beberapa soundcard yang dilempar ke pasaran. Itu satu pabrikan. Kalau pabrikannya ada banyak, lebih banyak lagi. Contoh yang hardware ini tidak hanya ngomong tentang soundcard, ngomong juga tentang GPU. Nvidia itu sekarang produknya sudah puluhan, jadi sudah ratusan. Nvidia itu dari sejak dia berdiri. Nah itu kalau satu persatu kita harus tahu, aplikasi program kita akan kesulitan. Kita mau hendak menampilkan gambar sederhana, gambar kotak aja kita akan kesulitan. Kita harus tahu setiap jenis hardware yang di pasaran apa saja, caranya mengenerate gambar seperti apa, itu harus tahu semuanya satu persatu. Nah, akan mempersulit bagi kita. Si produsen hardware-nya sendiri juga kesulitan untuk jual barangnya. Karena jual barang belum tentu si programmer mau pakai. Wah, ini baru, teknologinya baru, saya harus belajar lagi, nggak mau ah. Itu bisa jadi begitu. Nah, makanya muncul API menjembatani. API ini dia memberikan, oke ini loh, kalau saya bikin satu set fungsi-fungsi. Jadi nanti kalau kamu bikin program, kamu cukup panggil fungsi-fungsi tersebut. Maka akan dipastikan hardware akan bekerja menghasilkan sesuai dengan apa yang saya spesifikasikan. Demikian sebaliknya, si produsen hardware ketika dia membuat sebuah produk, akan lihat, oh saya mendukung graphics library API versi berapa. Maka dia harus bisa menyediakan driver supaya ketika API graphics fungsi yang tersebut dipanggil, dia tahu ini harus memanggil fungsi yang mana dari driver hardware-nya dia. Supaya saling kompatibel. Si aplikasi program, programmer dari aplikasi ini cukup tahu di sini nih, di aplikasi grafik API di sini. Dia tidak butuh tahu hardware-nya apa saja, cukup segitu. Di sisi lain, produsen hardware, setiap kali dia mengeluarkan hardware baru, dia cukup tahu, ini ya, grafik library-nya ini yang perlu saya dukung. Saya tidak butuh tahu aplikasi programnya seperti apa, saya tidak butuh men-training programmer, saya tidak butuh ngasih detail yang panjang dan lebar untuk semua programmer, tidak butuh. Itu keuntungannya ada API di sana. Jadi dia menjembatani. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah nanti sepanjang semester kita akan menggunakan API yang namanya OpenGL. OpenGL itulah API. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Halo? Izin bertanya, Pak. Ya. Kan OpenGL kan dikhususkan untuk desktop saja atau mobile. Sedangkan di website itu kan ada istilah yang namanya WebGL. Jadi apa perbedaannya dari OpenGL sama WebGL? Oke. Nah, ceritanya OpenGL itu muncul duluan. Jadi
ketika OpenGL muncul tahun 80-an, web itu masih masih belum ada, yang maksudnya web yang HTTP ya. Kalau internet sudah ada, kalau yang HTTP belum. HTTP munculnya itu lebih lebih seingat saya lebih belakangan daripada munculnya OpenGL. Nah, terus setelah muncul OpenGL, oke, terus muncul web. Web muncul, terus dirasakan butuh orang butuh mau main game di web dan lain sebagainya. Maka OpenGL membuat konsorsiumnya OpenGL. Konsorsium OpenGL itu kan salah Kronos namanya, bisa di searching Kronos. Mereka merasa oke, kita perlu mensupport kalau ada orang yang ada developer yang mau develop di web. Makanya mereka membuat spesifikasi baru, API baru yang namanya WebGL. WebGL sendiri itu sebenarnya diambil dari bagian-bagiannya dari OpenGL. Jadi kalau dilihat WebGL pertama versi 1 itu mengambil dari OpenGL versi 3 kalau nggak salah, saya ingat saya. WebGL 1. Ada lagi WebGL 2. WebGL 2 itu mengambil OpenGL standarisasi OpenGL dari OpenGL versi 4 kalau nggak salah. Yang disederhanakan, dihilangkan fungsi-fungsi yang terlalu kompleks karena jalannya via web, tidak via grafis GPU langsung. Jadi ceritanya begitu. Baik OpenGL dan WebGL itu yang mengeluarkan sama, yang memaintain sama, yaitu konsorsium yang sama namanya Kronos. Jadi kalau belajar OpenGL ya, tapi kalau yang OpenGL yang belajar di kuliah ini masih OpenGL versi 1 atau 2 ya. Saya lupa. Nah, itu masih sangat sederhana. Belum ada programmable pipeline. Baru nanti kalau yang WebGL 1 itu dia sudah punya programmable pipeline, ada shader language-nya. Itu OpenGL 3 kalau salah. Saya lupa. Nah, itu bisa transfer beberapa hal pengetahuan knowledge yang dikuasai, yang diambil dari kelas ini, itu bisa ditransfer. Tidak banyak, tapi bisa. Nah, dulu saya pernah membuka kelas komputer grafik lanjut. Di situ saya ajari shader itu WebGL. Di situ. WebGL versi yang 1, bukan WebGL yang versi yang 2. WebGL versi yang 1 ada shader. Itu saya pernah berapa tahun yang lalu. Tapi intinya pernah. Jadi kalau mahasiswa tertarik itu lanjutannya ke mata kuliah komputer grafik lanjut. Tapi saya yang kurikulum yang baru ini saya masih pikir-pikir kalau mau bikin mata kuliah yang web komputer grafik lanjut. Jadi silahkan dulu, nanti kalau saya tidak memberikan hype ya, hype, tidak terlalu menyemangati. Dijalani dulu komputer grafik ini kuliahnya seperti apa. Nanti kalau memang ternyata survive, terus merasa enjoy, nanti bisa mengusulkan ke saya, Pak, saya tertarik untuk ngikut ke komputer grafik lanjut. Nanti saya pertimbangkan. Yang jelas sekarang di kurikulum yang baru itu, seingat saya tidak ada nama mata kuliah namanya komputer grafik lanjut. Tapi bisa aja dibuka topik khusus kalau tidak salah. Bisa nanti dibuka topik khusus. Tapi tunggu dulu, itu nanti belakangan saja. Kalau survive dari kelas saya ini. Oke, cukup menjawabkah? Ada pertanyaan lagi? Oke, saya lanjutkan. Terus modelnya semacam ini. OpenGL Graphic Library itu ada di sini. Ada di sini. Jadi application program memanggil function calls via graphics library. Graphic library akan mempekerjakan graphic system untuk memberikan output atau mengambil input dan output dari si user. Mengambil input dari si input device ke graphic system, terus dikembalikan berupa data ke application program kita. API itu ada di sini berdirinya. Terus rangkuman. Ada dua jenis gambar yang umum dijumpai, raster dan vektor. Komputer grafis memiliki sejarah panjang sejak munculnya komputer. Referensinya di sini, Edward Angel, Interactive Computer Graphics, edisi ke-6, 2012. Kemudian F.S. Hill, Computer Graphics Using OpenGL, third edition, edisi ketiga, tahun 2007.
Selesai? Ada pertanyaan kah tentang materi? Sebelum saya berpindah ke masalah administratif. Ada pertanyaan kah tentang materi? Tidak ada. Oke. Saya ada beberapa hal terkait administratif. Yang pertama, masalah absensi. Biasanya absensi di minggu pertama ini belum ada. Nanti minggu kedua saja absen. Absennya bareng-bareng 2 kali. Yang kedua, yang masalah administrasi yang kedua, tolong didiskusikan siapa yang jadi ketua kelas. Ketua kelas utamanya memastikan bahwa mahasiswa absen, mengambil absen di ruang dosen, terus kemudian memastikan bahwa semua mahasiswa absen. Itu tugasnya ketua kelas. Silahkan dibicarakan siapa yang jadi ketua kelas. Nanti kalau sudah ada hasilnya, silahkan ditulis di komentar di Google Classroom saya. Oke, silahkan siapa yang mau jadi ketua kelas. Itu yang poin yang kedua. Terus poin yang ketiga, kuliah saya modelnya akan seperti ini. Modelnya online, Google Meet, kita join di sini, di alamatnya Google Meet ada di Google Classroom. Di situ tadi. Modelnya seperti ini modelnya. Dari nanti sepanjang semester akan seperti ini. Kemudian yang keempat, bentar, saya kok lupa. Oh ya, silahkan membentuk kelompok. Nanti kelompok ini akan berlangsung selama perkuliahan. Nanti tugas-tugas UTS, UAS akan kelompok yang sama. Satu kelompok 3 orang. Silahkan mulai didiskusikan. Nanti saya akan kasih postingan untuk mengumpulkan nama kelompoknya. Satu kelompok 3 orang untuk kelompok. Terus cepat saja ngobrolnya menentukan kelompok, karena biasanya kalau saya ngajar komputer grafik, tugas yang pertama itu demonya kalau enggak minggu ketiga, ya minggu keempat. Jadi berapa lagi? 2 minggu, 3 minggu lagi itu sudah demo. Kalau saya mengikuti pola yang sebelumnya, tapi kalau saya mengikuti pola yang baru, bisa jadi berubah. Kalau saya mengikuti pola yang baru, ini saya masih lagi pikir-pikir untuk mengubah polanya. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya ngajar di sini, selalu ada 4 kali demo. Demo 1, terus demo UTS, demo 3, demo UAS. Jadi ada 4. Demo 1, minggu ketiga, minggu keempat, sekitar itu. Makanya segera bikin kelompok. Oke, itu 4 hal. Yang perlu mahasiswa lakukan adalah yang pertama bikin kelompok, yang kedua ngobrol, tentukan siapa ketua kelasnya. Oke, itu aja. Ada pertanyaan kah dari 4 hal administratif di sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke. Saya akhiri, silakan mahasiswa log off dari Google Meet.